Walaupun jamur shiitake adalah jenis jamur yang pertama kali dibudidayakan untuk kebutuhan komersial sebelum jenis jamur lainnya, namun secara jumlah, produksi jamur shiitake menempati posisi ketiga di dunia setelah jamur kancing dan jamur tiram. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pertanian jamur shiitake dengan batang kayu X. Ini adalah cara tradisional dan yang paling lama diaplikasikan di Jepang. Teknik ini juga yang paling memiliki masa produksi paling lama, yaitu hingga 8 tahun. Akan tetapi, waktu pertama petani memanennya juga cukup lama, yaitu 2 tahun setelah masa inokulasi bibit jamur shiitake. Kondisi inilah yang membuat petani mengembangkan metode baru, yaitu dengan mengganti media tanam jamur dengan serbuk kayu dan mengaplikasikan beberapa mesin modern dalam proses produksinya. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses produksi jamur shiitake dengan cara modern. Pada dasarnya, jamur shiitake termasuk jenis jamur yang mudah dibudidayakan. Di alam liar, jamur ini hidup di batang kayu ek yang sudah lapuk dan membutuhkan waktu yang lama hingga mereka tumbuh. Namun, dengan seiring perkembangan teknologi budidaya jamur, kini jamur shiitake bisa dikembangkan menggunakan media buatan dengan masa panen yang lebih singkat, yaitu kurang lebih 3 bulan. Pada video kali ini kita akan mengunjungi Cina, tepatnya di pabrik Shiha yang memproduksi backlog jamur shiitake. Pabrik ini memproduksi backlogs yang sudah siap tumbuh, sehingga konsumen hanya perlu menempatkan media tanam ini pada ruang dengan suhu dan kelembaban ideal, sehingga jamur shiitake dapat tumbuh di tempat konsumen. Perusahaan ini dapat mengekspor 40 juta backlog setiap tahun atau sekitar 3,3 juta per bulan. Proses produksi backlogs atau media tanam jamur shiitake dimulai dari kegiatan mengumpulkan bahan baku. Bahan baku utama dari media tanam ini adalah 80% serbuk gergaji kayu X, sementara 20% lainnya terdiri dari dedak gandum, tepung kentang, glukosa, kapur, gypsum, dan air murni. Setelah semua bahan baku ini terkumpul, selanjutnya pekerja memasukkan semua bahan yang dibutuhkan ke dalam mesin mixer sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh pabrik. Setelah semua bahan baku dimasukkan ke dalam mesin, pekerja akan menjalankan mesin untuk mengaduk semua bahan dengan rata, sekitar 30 menit. Pencampuran hingga merata seperti ini sangat penting bagi miselium jamur untuk tumbuh secara konsisten ke setiap sisi dari backlog sehingga menghasilkan pertumbuhan merata di setiap bagian backlog. Kemudian campuran media tanam ini dijatuhkan ke ulir baja yang akan mendorong serbuk ini ke mesin pengisi plastik. Plastik ini terbuat dari polyethylene densitas tinggi, yaitu plastik kualitas food grade dan dapat menahan suhu tinggi lebih dari 123 derajat Celcius. Proses memasukkan adonan media tanam ini ke plastik dilakukan oleh mesin tanpa bantuan manusia, memastikan proses steril dan tidak ada kontaminasi. Selanjutnya, backlogs jatuh di atas conveyor. Kemudian pekerja akan menata backlog pada rak di atas troli. Pekerja kemudian akan membawa backlogs ini untuk masuk ke mesin pengukusan untuk disterilkan. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan panas uap air dengan suhu 95 hingga 110 derajat Celcius selama 8 hingga 10 jam. Kemudian setelah sterilisasi selesai, backlogs akan didinginkan pada ruang AC hingga mencapai suhu 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius untuk persiapan proses inokulasi.
Setelah semua backslog dingin dan didiamkan 1 hari, langkah berikutnya adalah proses inokulasi. Pekerja akan memasukkan bibit jamur shiitake dari batang kayu ke mesin inokulasi otomatis yang akan memasukkan bibit ke dalam backlogs. Sementara itu, backslog yang telah didinginkan akan diletakkan di atas conveyor untuk antri memasuki mesin inokulasi. Mesin inokulasi dilengkapi dengan filter efisiensi tinggi yang akan menyelesaikan proses penghancuran bibit, pelubangan, inokulasi, dan pengiriman logout secara otomatis. Lubang inokulasi dan bagian lain dari mesin yang bersentuhan dengan bahan baku terbuat dari baja tahan karat tipe 304. Ruang inokulasi disaring oleh sistem penyaringan udara 3 tahap dengan efek awal, efek sedang, dan efisiensi tinggi. Setelah bekerja selesai, setiap hari, ozon dan sinar ultraviolet digunakan untuk mensterilkan ruangan untuk memastikan kebersihan ruangan. Mesin inokulasi dicuci dengan air murni dan disterilkan dengan ozon setiap hari. Proses selanjutnya, setelah inokulasi jamur selesai, mereka akan memasukkan backlog ini ke ruangan budaya khusus. Sebelum backlog ini dimasukkan, lantai dicuci dengan air bersih dan disterilkan dengan ozon. Di ruangan ini terdapat rak budidaya galvanis, sistem ventilasi, dan sistem pendinginan udara untuk menjaga ruangan pada suhu ruangan, yaitu 24 hingga 28 derajat Celcius. Kelembaban sekitar 95 hingga 100% dan kapasitas cahaya sebesar 20 hingga 100 lux. Proses ini memakan waktu 30 hingga 50 hari hingga miselium tumbuh setengah permukaan backlogs. Bila miselium mulai tumbuh memenuhi permukaan backlogs, maka backlogs jamur siap untuk dibudidayakan di ruang kumbung jamur. Namun sebelumnya, pekerja akan melubangi plastik backlog sebelum dipindahkan ke ruang kumbung jamur. Proses pelubangan plastik backlogs ini dilakukan dengan mesin. Namun dalam beberapa kasus di mana backlog membutuhkan lebih banyak lubang, pekerja akan melakukan secara manual. Proses pelubangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Kemudian, backlog ini akan diletakkan pada ruang kumbung jamur dengan suhu sekitar 16 hingga 18 derajat Celcius. Tingkat kelembaban sekitar 60 hingga 80% dan kapasitas cahaya sekitar 500 hingga 2000 lux untuk selama 40 hingga 50 hari ke depan. Selama proses budidaya berlangsung, pekerja akan melakukan penyiraman rutin menggunakan sprayer otomatis. Rangsangan berupa suhu yang dingin dan air yang berlimpah akan mempercepat pertumbuhan tumbuh buah jamur shiitake. Setelah miselium memenuhi backlog, perusahaan ini akan segera bersiap untuk mengirim backlog ke para konsumen, sehingga konsumen dapat menumbuhkan jamur shiitake di tempat mereka. Sementara itu, di tempat konsumen partai besar, plastik backlog ini kemudian akan dibuka dan backlog disiram dengan air yang selanjutnya ditempatkan pada rak pertumbuhan jamur, di mana tinggal menunggu hari hingga jamur shiitake akan tumbuh dan siap untuk dikonsumsi atau dikeringkan dan dikemas sebagai produk jamur dalam kemasan.